Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud dengan NIM L0512211023. Program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pemaparan jurnal dari tugas mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan. Adapun yang akan saya paparkan adalah jurnal yang berjudul Pengelolaan Konservasi Studi Kasus Konservasi Penyu Pantai Pengumbahan Kabupaten Sukabumi. Dan adapun daftar isi yang akan saya bahas dalam pemaparan saya ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Ada 7 jenis penyu di dunia dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu tempayan. Penyu merupakan hewan berpunggung keras yang dilindungi dengan kategori Appendix E CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species, yang menyebabkan segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus mendapat perhatian dan perlindungan secara khusus. Salah satu kawasan konservasi penyu yang menjadi kawasan percontohan nasional adalah Taman Pesisir Pantai Penyu Pengumbahan, dan merupakan salah satu bentuk KKP 3K yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor 523/Kep/639 Dislutkan-2008. Lokasi pengelolaan konservasi penyu di Pantai Pengumbahan terletak di Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 Juni hingga 26 Juli 2019 atau dilaksanakan selama 30 hari di Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pengumbahan yang terletak di Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan metode partisipasi aktif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan partisipasi aktif. Adapun jenis pengumpulan datanya yaitu yang pertama data primer. Data primer yang dibutuhkan yaitu data pendaratan dan penyaluran penyu, pelepasan tukik, dan tingkat keberhasilan rata-rata penetasan di Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pengumbahan. Data primer ini diperoleh melalui kegiatan observasi dengan pengamatan dan partisipasi secara langsung, dan disertai wawancara dengan para pihak yang terkait dalam instansi tersebut. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain, yaitu Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pengumbahan, digunakan untuk menambah pengetahuan dan pendukung pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan. Pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengawasan penyu mendarat dan bertelur. Pada saat pelaksanaan penelitian, diperoleh data jumlah penyu yang mendarat dan bertelur dominan
di pos atau zona 2 sebanyak 47 induk penyu, sedangkan di pos 6 hanya terdapat 1 ekor penyu yang mendarat dan bertelur. Hal ini juga didukung dengan banyaknya vegetasi pandan laut yang dapat memberikan rasa aman induk penyu ketika melakukan proses peneluran. Pos atau zona 2 didominasi oleh vegetasi pandan laut, sedangkan pada pos atau zona 4 hanya terdapat vegetasi bakau yang mengelilinginya. Yang kedua, pengawasan penyu mendarat dan bertelur. Pelepasan tukik merupakan salah satu kegiatan edukasi dan wisata berbasis konservasi di pantai Pengumbahan. Pada saat pelepasan tukik menuju laut diduga terdapat proses imprinting, yaitu tukik melakukan perekaman terhadap situasi lingkungan sekitarnya di dalam memori. Hal ini merupakan GPS atau Global Position System alami di kepala yang menjamin agar tukik dapat kembali ke pantai di mana tukik menetas. Hal yang perlu diperhatikan ketika pelepasan tukik adalah dilakukan pada saat cahaya matahari tidak terik atau saat matahari akan tenggelam karena suhu air laut sudah tidak panas dan dapat menghindari predator. Jumlah tukik yang dilepas paling banyak dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019 atau hari kelima sebanyak 368 ekor. Tukik yang dilepas ke laut dominan tukik penyu hijau, yang juga merupakan tukik dominan di kawasan konservasi Pantai Pengumbahan. Pelepasan tukik dilakukan di pos atau zona 2. Hal ini juga mendukung banyaknya induk penyu yang sering mendarat dan bertelur di Pantai Pengumbahan. Yang ketiga yaitu vegetasi Pantai Pengumbahan. Hasil pengamatan di lapang menunjukkan Pantai Pengumbahan ditumbuhi vegetasi hutan. Pantai yang mempunyai sifat khas dan tersusun dengan vegetasi campuran. Dari hasil pengamatan, Pantai Pengumbahan didominasi oleh vegetasi pohon pandan atau pandan laut, dan lainnya adalah vegetasi campuran. Hal ini mendukung induk penyu hijau cenderung lebih memilih pantai berpasir tebal dengan latar belakang vegetasi sebagai tempat bertelur karena memberikan ketenangan dan rasa aman bagi telur penyu. Yang keempat yaitu tingkat keberhasilan penetasan. Penetasan telur penyu yang dilakukan di Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu di Pantai Pengumbahan adalah penetasan semi alami. Dilakukan dengan memindahkan telur dari sarang atau lubang aslinya ke lubang buatan dekat dengan ruang karantina penyu. Bentuk dan kedalaman lubang buatan ini dibuat seperti lubang aslinya. Penetasan telur semi alami dilakukan untuk menghindari abrasi pantai dan pasang surut serta memudahkan pengontrolan dan pengawasan dari pemangsaan atau predator maupun perburuan manusia. Jika tidak ada penempatan, telur penyu akan menetas setelah sekitar 7-12 minggu atau 40-60 hari. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu yang pertama, pengelolaan kawasan konservasi penyu di Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pengumbahan memiliki pengawasan patroli yang terbagi menjadi 6 zona dengan masing-masing pos memiliki panjang 300 sampai 400 meter. Proses penetasan telur penyu dilakukan di ruang penetasan semi alami, serta proses perawatan tukik yang baru menetas disimpan di ruang karantina untuk dilepaskan pada sore hari. Yang kedua, adapun jenis penyu yang terdapat di Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pengumbahan saat pelaksanaan kegiatan adalah penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang. Dan yang ketiga yaitu proses penetasan dilakukan di ruang penetasan semi alami yang berada di dalam kawasan konservasi diperoleh persentase tingkat keberhasilan penetasan rata-rata pada 17 Juni sampai 26 Juni 2019 adalah sebesar 63%. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada
Pada kesempatan kali ini saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.